Selamat sore. Satu saja Pak Menko. Sebelumnya perkenalkan saya Konita dari tirto.id. Mau bertanya satu saja Pak. Tadi kan Bapak sempat menyinggung kalau fokus pemerintah adalah untuk memeratakan pembangunan kereta api ya Pak ya untuk di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan beberapa waktu sebelumnya itu pemerintah juga akan mempercepat pembangunan proyek kereta cepat, memperpanjang jalurnya dari Jakarta Surabaya gitu Pak. Nah, ke depan fokusnya Bapak seperti apa Pak? Apakah akan tetap melanjutkan pembangunan kereta cepat atau lebih fokus ke pemerataan gitu Pak? Dan juga kan fokus kalau misalkan untuk kereta cepat itu masih terhalang dengan permasalahan utang ya Pak ya. Nah, itu bagaimana sikap Bapak? Terima kasih. Kita tahu memang masih menghadapi tantangan serius yang harus kita carikan solusinya, yaitu terkait dengan utang. Dalam pertemuan yang digelar beberapa hari yang lalu di Wisma Danantara antara Badan Pengelola, baik hadir Pak Rosan ya sebagai CEO, kemudian juga COO Pak Doni dan CIO Pak Pandu waktu itu, kita sama-sama mencari solusi bagaimana dan masih dikembangkan. Beberapa kali kami juga undang pihak Danantara, tentu Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Dirut KAI, dan semua yang saat ini mengawaki KCIC atau Bush untuk mencari atau mengembangkan opsinya. Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan. Nanti saja pada saatnya kita akan jelaskan secara terbuka bagaimana langkah yang diambil. Masih ada opsi tentunya prasarana ditanggulangi oleh pemerintah, tapi juga masih ada opsi bahwa sudah Danantara bisa take over dan lain-lain. Ya, saya tidak ingin menjadi polemik antara pemerintah seperti berhadap-hadapan dengan swasta dengan Danantara atau BUMN, karena sama-sama kita ingin mencari solusi yang terbaik. Ini arahan dari Pak Presiden dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain. Ini saya masuk dulu ke Kornita ya. Bu, apa tadi? Benar ya? Konita. Nggak pakai R. Konita. Masih ada kaitan dengan kereta api. Nanti saya kembali ke GSW ya, saya akan kembali ke sana. Ini memang sering menjadi pilihan yang juga membutuhkan pendekatan yang pas. Di satu sisi kita ingin meningkatkan konektivitas secara signifikan, karena bisa dibayangkan, kalau Jakarta-Bandung bisa ditempuh 3 jam saja, maka signifikan. Saya ulangi, Jakarta-Surabaya kalau bisa menjadi 3 jam saja, maka signifikan dari sisi travel time. Waktu tempuh. Kadangkala kita kalau sudah lagi macet-macetnya saja kita bisa sekian jam kan, sekitaran sini Jabodetabek. Ini 3 jam tembus sampai dengan Surabaya. Saya membayangkan kalau masih kuliah di Surabaya bisa tiap hari pulang pergi itu. 3 jam sambil ngerjain paper atau ngerjain tugas, atau bisa meeting sebalik lagi. But anyway, kalau kita fokus ke sana saja tentu seperti tidak sensitif terhadap kebutuhan pemerataan pembangunan wilayah. Ini saya sering bicarakan dengan para deputi, dengan jajaran, kita tidak bisa hanya fokus pada satu hal, tapi kita juga selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Nah, kita lihat, tanpa harus mengesampingkan, menempatkan kebutuhan pemerataan, keseimbangan, dan juga keadilan pada akhirnya, kita harus hitung dengan baik. Tapi semangat mereaktivasi, meningkatkan kapasitas kereta api, bukan kereta cepat saja, ini juga harus dikawal bersama-sama. Dan agar industri perkereta apian ini semakin maju dan berkembang.
Kita tidak hanya ingin membeli sesuatu dari luar, tapi kita juga ingin menghidupkan industri perkeretaapian nasional, domestik. Kalau ada demand, pasti ada supply. Dan ini akan menggerakkan kembali ekonomi. Nah, lalu kawasan juga terus dikembangkan. Ya, dikembangkan dan harus juga saling menguntungkan. Jangan sampai pemerintah hanya membangun jalurnya, rel kereta apinya, tapi kemudian tidak mendapatkan benefit yang lebih luas. Kawasan-kawasan transit itu harus menjadi nilai tambah yang juga bisa mendukung stabilitas pembiayaan. Ya, dengan pengembangan konsep TOD, dengan pengembangan kawasan, kita bisa menangkap yang namanya potensi dari land value capture. Ya, nilai tambah dari tanah atau lahan yang ada di sekitar transit hub dan juga lokasi-lokasi yang memang didesain sejak awal untuk dikembangkan di sepanjang jalur-jalur kereta tadi. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa saat ini kami terus menghitung. Pemerintah pusat sendiri tentu melibatkan berbagai KL, termasuk dari sisi bisnis tentu kita ingin mendengarkan masukan dari teman-teman Danantara, dari perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di situ. Tapi juga dari sisi pengembangan dan pemerataan wilayah kita mendengarkan masukan dan juga menarik ingin mengundang kontribusi yang real dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Karena pada akhirnya itu akan mengembangkan ekonomi di daerah yang dilewati oleh kereta tersebut. Demikian terkait dengan kereta cepat maupun kereta api secara umum. Intinya KAI juga harus sehat. Karena KAI tidak hanya mengurusi kereta cepat. KAI bertanggung jawab pada sektor perkeretaapian di seluruh Indonesia. Ribuan kilometer harus juga bisa kita rel kereta api bisa berfungsi dengan baik dan passengers harus tetap nyaman menggunakan kereta api.